tidak syirik ya, mengobati melalui benda, sesuatu benda apapun itu, termasuk keris petirnya Gus Samsudin. Nah, teman-teman, di sini saya juga punya keris petir. Nah, ini dia keris petir. Jadi siapapun itu orang yang mengobati melalui benda, baik itu keris petir seperti ini ataupun melalui apapun, ini semua hanyalah perantara ya teman-teman. Adapun kesembuhan dan tidak sembuh itu hanya milik Allah dari apa yang diucapkan atau didoakan oleh si pengobat. Nah, jadi Gus Samsudin dulu melakukan keris petir yang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta dunia spiritualis, para pecinta dunia sholawat, penggemarnya para praktisi ilmu spiritual, kita hadir, kita bareng ngobrol di sini bersama saya ya teman-teman. Kita sharing aja melalui media online, melalui media YouTube seperti ini ya. Jadi teman-teman kembali lagi ya, khususnya teman-teman para pecinta dunia spiritualis, yaitu khususnya Gus Samsudin, Kang Ujang Bustami, Gus Idris, dan teman-teman yang lainnya yang suka ngonten di YouTube dan sekarang juga masih konsisten membuat konten melawan perdukunan, melawan feminisme dan yang lainnya. Itu memang untuk cara dakwah mereka melalui sholawat. Misalkan Kang Ujang Bustami sholawatnya dengan sholawatnya yang begitu menggema untuk mengusir jin dan setan, kemudian Gus Samsudin dengan sholawat Nurizatinya. Disitulah mungkin orang-orang suka dengan mereka ini. Disitulah ajarannya, disitulah ceramahnya, disitulah dakwahnya. Nah, disitulah juga kita bisa mengambil pelajaran. Jadi inilah sisi baiknya. Jadi kita jangan hanya melihat kontennya yang hanya ketika melawan dukun, yang hanya ketika lucunya, hanya ketika kontroversialnya saja. Ambillah sisi baiknya ketika mereka membacakan sholawat, ketika mereka ada dakwahnya lah, pasti di situ ada edukasinya. Nah, berkaitan dengan Gus Samsudin, pastinya ini kontroversi lagi. Nah, dan kali ini kita ngobrol bareng tentang pengobatan Gus Samsudin yang sekarang sudah tidak buka lagi. Ya, kenapa tidak buka? Ya pastinya karena memang baru mengulang kembali ya. Jadi setelah adanya perseteruan dan kasus yang lainnya, kita jangan melihat masa lalu, karena masa lalu itu berbeda dengan sekarang dan belum tentu masa lalu itu akan sama seperti masa depannya. Jadi pengobatan ya, ngobrolin pengobatan tentang Gus Samsudin dulu yang pernah viral menggunakan keris. Jadi keris petir ya, sebut saja keris petir Gus Samsudin. Yang katanya Gus Samsudin mengobati satu, menipu orang, yang kedua ada saja yang bilang syirik dengan menggunakan benda. Nah, jadi teman-teman masalah tentang pengobatan Gus Samsudin kita bahas ya. Saya bahas yang dikatakan penipu itu mungkin hanya beberapa orang yang karena mungkin mendengar berita framing atau penggiringan opini dari yang tidak tahu. Nah, jadi saya katakan Gus Samsudin tidak menipu ya, karena tidak ada korban yang ditipu. Dan yang kedua syirik. Jadi tidak syirik ya, mengobati melalui benda, sesuatu benda apapun itu, termasuk keris petirnya Gus Samsudin. Nah, teman-teman, di sini saya juga punya keris petir. Nah, ini dia keris petir. Jadi siapapun itu orang yang mengobati melalui benda, baik itu keris petir seperti ini ataupun melalui apapun, ini semua hanyalah perantara ya teman-teman. Adapun kesembuhan dan tidak sembuh itu hanya milik Allah dari apa yang diucapkan atau didoakan oleh si pengobat. Nah, jadi Gus Samsudin dulu melakukan keris petir yang seperti ini, itu bukan kita percaya dengan keris petirnya ini, dengan kerisnya, tetapi kita percaya dengan si pembaca doanya. Jadi tidak syirik, ini hanya perantara saja. Ini hanya seperti kita mempunyai kendaraan. Jadi contohnya kita mau jalan ke pasar dengan menunggangi motor, nah kita akan lebih cepat sampai. Artinya kita tidak sepenuhnya percaya dengan motor, tetapi tetap atas izin Allah lah kita bisa naik motor dengan cara cepat. Sama dengan halnya paranormal atau Gus Samsudin mengobati dengan keris petir. Nah, dengan keris petir inilah alat untuk transportasi atau hanya perantara
untuk menyembuhkan pasien. Jadi tidak percaya dengan keris petirnya, jadi percaya dengan doa yang diucapkan oleh si pembacanya atau oleh si paranormalnya. Jadi tidak sirik ya teman-teman, hanya sebagai perantara. Nah, adapun Gus Samsudin ketika itu melakukan mengobati dengan keris petir menggunakan cahaya, itu memang keris yang dibuat atau dirancang oleh Gus Samsudin, mungkin untuk menarik pelanggan atau untuk menambah rasa percaya diri dia dan juga untuk menambah pelanggan. Itu tidak masalah, asalkan dan selama itu si pasiennya sembuh, itu tidak menjadi masalah, karena yang diharapkan oleh si pasien adalah kesembuhan. Ya, balik lagi, ketika si pasien sembuh itu tetap atas izin Allah melalui perantara keris. Nah, sebaliknya ketika si pasien juga tidak sembuh, tetap atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sembuh, kita tidak percaya dengan si kerisnya, tetapi dengan doa yang dibacakan. Jadi tidak syirik. Nah, apalagi menipu, karena tidak ada korban yang menipu, gitu kan katanya. Nah, kabar terbaru ini Gus Samsudin yang luar biasa yang saya salutkan. Saya pikir Gus Samsudin ini tidak lagi mengajar, tidak lagi aktif seperti dulu di pondok. Justru sebaliknya teman-teman ya, ini kabar terbaru dan mungkin para pendukung Gus Samsudin ini senang, dan sebaliknya para pembaca Gus Samsudin ini tidak kesenang. Ya, kenapa? Karena Gus Samsudin kabarnya membuka pada pesantren baru di tempat yang baru. Nah, ini justru bukan semakin sempit tetapi semakin luas, semakin jaya artinya ya. Setelah keluarnya dari masa tahanan, Gus Samsudin justru menambah atau membuat pondok baru ya, pastinya untuk mendidik atau mengurus para santri, dan dikatakan di situ tidak ada dipungut biaya untuk para santrinya ya, teman-teman. Jadi saya dukung ketika siapapun itu termasuk Gus Samsudin membuat konten, membuat konten-konten yang melawan perdukunan seperti Kang Ujang Bustami juga ya, karena di situ ada edukasinya. Dan orang-orang yang tidak suka dengan konten seperti ini ya jangan ditonton, kita ambil pelajaran saja. Adapun sesuatu hal yang goib, misalkan sesuatu hal yang misteri yang tidak masuk akal, itu percaya atau tidak itu tergantung teman-teman ya, karena akidah itu tidak bisa dipercayakan, tidak bisa dipaksakan untuk kepercayaannya masing-masing saja. Dan saya dukung Gus Samsudin untuk membuat konten kembali. Jangan berhenti Gus, karena apa? Karena semua orang merindukan hiburan ya. Dengan adanya hiburan Gus Samsudin, sebagian ada yang tersadarkan katanya ya, di komentarnya ada yang tobat karena adanya Gus Samsudin. Itu bisa saja teman-teman. Kita jangan menghina, jangan mengucilkan seseorang karena dia itu kontroversi, karena dia itu nyeleneh atau enggak. Jangan, karena kita tidak tahu apa yang dilakukan seseorang itu dalam kesehariannya. Apakah dia kesehariannya seperti apa, kita tidak tahu. Yang kita tahu hanyalah framing atau opini yang ada di media yang tidak tahu kebenarannya ya teman-teman. Jadi itulah makanya ya, sesuatu hal yang goib itu katanya bisa diilmiahkan ya, memang bisa diilmiahkan, tetapi tidak semuanya. Adapun yang tadi saya katakan pengobatan itu hanya perantara saja. Jadi mudah-mudahan teman-teman atas konten-kontennya siapapun itu termasuk Gus Samsudin, ambil yang baiknya saja dan buang yang jeleknya teman. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.